Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Mari kita mau mulai saat teduh ini. Kita mau teduhkan hati kita, pikiran kita. Kita mau buat tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bapa, terima kasih pagi ini kembali kami mau bersyukur kepadamu. Engkau satu-satunya Bapa kami yang sungguh amat mengasihi kami. Kalau pagi ini kami semua boleh kembali menghirup nafas yang baru dan berkumpul bersama-sama di dalam ruangan ini, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena anugerah daripadamu. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami saat ini. Berkati saat teduh ini ya Tuhan, kami mau naikkan syukur dan penyembahan ini hanya kepadamu saja. Dan kami mau merenungkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami dan ajarkan kami agar senantiasa kami mau meneladani Bunda Maria. Penuhi kami juga dengan Roh Kudus-Mu dan berkati setiap kami, hamba-Mu yang akan melayani-Mu saat ini. Pimpin hati dan pikiran kami, agar kami hanya fokus kepadamu saja selama 30 menit ke depan. Tuhan Yesus, inilah kami mau serahkan saat teduh ini dalam pimpinan-Mu. Karena Engkaulah Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, selamat pagi. Kembali kami dikumpulkan di sini. Banyak cara yang dilakukan oleh kita untuk menghadapi dan mengatasi setiap badai persoalan hidup kita. Namun, sesungguhnya hanya ada satu cara yang Tuhan minta pada kita, yaitu tenang dan sabar. Karena di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus, karena memang hanya di dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan, dan ada kasih yang besar. Mari saat ini kita mau nyatakan dengan iman, hanya ada kasih Yesus yang sungguh indah di dalam hidup kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Sekali lagi, kita nyatakan dengan penuh iman, kalau sepanjang jalan hidup kita, hanya ada kasih Yesus yang selalu menggandeng kita untuk boleh melewati setiap apapun yang ada di depan kita. Mari kita nyatakan sekali lagi, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku,
seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Benar Tuhan, di dalam kasih-Mu setiap kami boleh merasakan keteduhan yang dari Engkau. Tuhan, curahkan terus kasih-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam anak-anak kami, dan di dalam komunitas kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan, layakkan kami untuk boleh masuk ke dalam hadirat-Mu, layakkan kami untuk boleh memuji-Mu, menyembah-Mu, layakkan setiap kami Tuhan untuk boleh masuk ke dalam penyembahan-Mu. Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, saat ini kita mau memuji Yesus kita, karena Dia Allah yang layak dipuji. Dia Allah yang layak disembah. Mari kita mau naikkan penyembahan ini dengan penuh iman. Kita mau puja Yesus kita. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sekali lagi kita katakan, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah Dia. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Shilalalala, shialalala, shikilalalala, shialalala, shikilalalala, shikilalalala, Kami menyembah, Mari saat ini kita mau hening di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih kami boleh merasakan urapan-Mu yang mengalir dari ujung kaki sampai ke ujung rambut. Kami boleh menikmati kasih-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami yang ada di sini. Tuhan, izinkan kami tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi anak-Mu, Kak Sance, Kau urapi bibir lidahnya, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, itu benar-benar suara-Mu yang bergema dan boleh tinggal di dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Terima kasih, Imam. Shalom, selamat pagi, sahabat terkasih. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan firman Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 4, ayat 14 sampai dengan 16. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita.
Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini kembali meneguhkan kita semua. Ditegaskan bahwa kita memiliki imam besar agung, yaitu Yesus, Anak Allah. Imam besar di bawah hukum Taurat adalah manusia biasa dengan jabatan terhormat yang dipercaya membawa korban bakaran kepada Allah. Tetapi yang kita miliki adalah imam besar agung, yaitu Anak Allah sendiri yang telah melintasi semua langit. Dia datang dari surga untuk membuka jalan bagi kita semua untuk kembali ke surga. Asalkan kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, seperti yang disebutkan di ayat 14 tadi. Sampai akhir perjalanan hidup kita, teruslah setia kepada imanmu. Jangan tergoda dan jatuh untuk meninggalkan iman oleh karena berbagai hal. Jangan jual imanmu demi mendapatkan pasangan, jabatan, maupun harta. Berpeganglah teguh pada imanmu sampai akhir. Di ayat 15 juga ditegaskan bahwa imam besar agung kita bukanlah imam besar yang tidak pernah merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia juga pernah ditolak. Dia juga pernah merasakan sakitnya dihianati. Dia juga pernah merasakan penghinaan yang paling keji. Dia pernah mengalami semua kesusahan yang manusia rasakan. Bahkan dia rela disiksa sampai mati di salib untuk kita. Bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Mari saat ini pandang diri kita. Pada saat kita ditolak, direndahkan, dihina, apakah kita menjadi marah? Apakah kita balas memaki dengan kata-kata yang lebih kasar? Bahkan balas menyakiti orang yang merendahkan kita. Pada saat kita diperlakukan tidak adil, apakah kita merancangkan hal-hal jahat untuk membalas orang yang memperlakukan kita tidak adil itu? Apabila orang lain tidak mengikuti hal yang kita inginkan, kita mudah untuk menjadi kesal. Kita masih bersungut-sungut apabila doa kita belum dijawab. Lihat, kita terus berbuat dosa di saat kita ada di dalam kelemahan-kelemahan kita. Imam besar agung kita memberikan contoh bahwa apabila dalam hidup kita dicobai, laluilah semua pencobaan itu bersama Dia. Jangan khawatir, tapi teruslah percaya kepada penyertaannya, sehingga kita tidak jatuh di dalam dosa. Sebab di 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menerima kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ayat ini meneguhkan kita. Kita semua diajak untuk berjalan menghampiri tahta kasih karunia, yaitu Allah sendiri, di mana di dalamnya akan mengalir kasih, pertolongan, kemurahan, pengampunan, ada macam-macam karunia Roh Kudus, ada buah-buah Roh Kudus, dan semua yang kita perlukan dari Allah Bapa kita. Kita diingatkan untuk menghampiri Dia dengan penuh keberanian, karena kita adalah anak-anaknya yang berharga. Matius 7 ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya.
Marilah kita menghampiri Dia dengan keberanian seorang anak yang menyadari bahwa ia dikasihi dan dipelihara oleh Bapaknya. Sahabat terkasih, Yesus adalah imam besar agung kita. Sebagai perantara, ia membawa Allah kepada kita dan mewakili kita di hadapan Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut datang di hadapan Allah untuk memohon kemurahan-kemurahannya, untuk menimba rahmat dan kasih karunia yang kita butuhkan di sepanjang kehidupan kita. Kita menghampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian. Karena kita memiliki Allah yang besar, Imam besar agung. Saya akan tutup dengan penggalan lagu ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari hampiri tahta kasih karunia itu dengan penuh keberanian, menerima kemenangan demi kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan doa, kita akan satukan hati kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Pandang setiap kami, ini kami semua anak-anak-Mu. Kami mau terus menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menimba setiap kekuatan baru yang kami butuhkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman yang meneguhkan kami, mengingatkan kami bahwa setiap kami adalah anak-anak-Mu yang berharga, yang pantas untuk datang dengan berani menghadap Engkau, karena Engkau adalah Bapa kami yang setia, Bapa kami yang besar, Bapa kami yang senantiasa memelihara hidup kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami mau terus satukan hati kami untuk senantiasa datang kepadamu, berjalan bersamamu. Pimpin setiap kami ya Bapa, agar supaya sepanjang hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang baik, boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang baik. Agar dengan hidup kami, nama-Mu senantiasa dipuji, dimuliakan, disembah. Bapa yang penuh cinta, kami menyatukan hati kami. Kami mau terus bertumbuh dalam iman di dalam komunitas ini. Kami mau berdoa untuk Pak Paulus dan Bu Vila juga keluarganya Tuhan. Terus tambahkan hikmat bijaksana yang berasal daripadamu. Berkati mereka, keluarganya agar supaya senantiasa melekat kepadamu. Tambahkan hikmat bijaksana yang berasal daripadamu. Juga buat semua anggota di dalam komunitas ini Tuhan. Beri terus kami hati yang senantiasa setia kepadamu. Tambahkan terus iman kami, agar supaya kami senantiasa berjalan bersama Engkau sampai akhir garis kami. Terima kasih banyak Bapa. Beri terus semua kami kesatuan hati, agar supaya kami boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Terima kasih banyak Bapa. Pimpin sepanjang hari ini. Jagai, lindungi, sertai setiap kami. Kami mau tutup dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami.
Kemuliaan kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum sharing, kita mau foto bersama. Ya, silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, terima kasih Kak Pagi, Sance. Tuhan berkati. Sama-sama, Selamat pagi semua Mbak. yang sudah Terima kasih, menonton. Mo. Terima Terima kasih, Sance. kasih. Luar biasa. Terima kasih. Pagi Bu Mohon Siska. izin nggak ikut sharing ya. Ya, thank you. Selamat melayani, Bu. Ya, bless you. Ya, selamat Izin Kak melayani. Sance. Mau bisa pagi. Baik, sahabat terkasih, Bapak Ibu, apabila dalam minggu ini ada